Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya akan selalu mendoakan yang terbaik untuk sobat dan keluarga. Dan yang masih nabung buat beli mobil impiannya, saya doakan semoga segera tercapai. Saat ini persaingan otomotif di segmen compact SUV tampaknya makin panas nih. Setelah hadirnya Toyota Yaris Cross yang punya varian hybrid, sekarang Mitsubishi pun gak mau ketinggalan dengan ikut menghadirkan Mitsubishi X-Force yang punya tampak futuristis tapi pelit fitur. So, di video kali ini saya akan coba membandingkan mending Mitsubishi X-Force atau Hyundai Creta. Tapi sebelum saya mulai pembahasan kali ini, buat sobat modif yang belum subrek, bisa subrek dulu channel Hobi Modifikasi biar sobat modif gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjutkan pembahasan kali ini. Nah, salah satu kekurangan dari Mitsubishi X-Force adalah mobil ini menggunakan mesin dan transmisi yang sama dengan Mitsubishi Xpander. Bagi sebagian orang yang mengutamakan power, tentu hal ini cukup mengganggu. Memang harus diakui di atas kertas, tenaga yang dihasilkan oleh Mitsubishi X-Force ini masih di bawah Hyundai Creta. Dan ya, pas saya lakukan test drive singkat dengan menggunakan mode normal, memang terasa kalau karakter transmisi X-Force ini ya agak halus, cenderung ke lemot, walau nggak lemot-lemot banget sih. Tapi kalau dibandingkan dengan Hyundai Creta, jelas Hyundai Creta masih menang baik dari segi power maupun dari feel transmisinya karena Hyundai Creta cenderung lebih responsif. Gimana menurut Sobat Modif? Menurut saya pribadi, salah satu blunder terbesar Mitsubishi ketika merilis X-Force adalah penempatan harga jualnya yang terlalu tinggi. Entah karena kepedean atau gimana ya, tapi dengan fitur yang seadanya, Mitsubishi malah menjual X-Force dengan harga 379 juta untuk varian Exit dan 412 jutaan untuk varian Ultimate. Yap, kali ini Mitsubishi hanya menjual 2 varian aja. Sedangkan Hyundai Creta menjual hingga 5 varian. Untuk varian terendahnya yaitu aktif dengan transmisi manual dijual dengan harga 297 jutaan. Dan varian tertingginya yaitu Prime dengan transmisi otomatis CVT atau orang Hyundai bilang iVT dijual dengan harga 416 jutaan. Jadi untuk sobat modif yang punya budget terbatas tapi pengen ngerasain punya compact SUV, bisa lebih leluasa memilih di brand Hyundai ketimbang brand Mitsubishi. Mau fitur seadanya tapi lebih murah 80 jutaan belum terus diskon, bisa bungkus Hyundai Creta aktif. Atau kalau mau lengkap sekalian bisa langsung bungkus tipe Prime yang lebih mahal di brosur tapi kadang ada diskon yang gede banget sob. Artinya fitur bang, yang penting Mitsubishi, mobil Jepang bang. Entah pernyataan ini cuma buat menghibur diri sendiri atau emang udah anti banget sama mobil selain mobil Jepang ya. Tapi kalau berdasarkan fakta yang ada ya, fiturnya si X-Force ini nggak banyak sob. Sunroof nggak ada, cooling seat nggak ada, driving mode nggak ada. Bahkan yang dijual dari X-Force ini ya cuma speaker Yamaha-nya. Ya emang sih si X-Force ini punya beberapa fitur pendukung kayak power tailgate yang Creta nggak punya. Tapi tetap aja kan buat modif sunroof segede punya Creta tuh nggak murah sob. Tapi Indonesia negara tropis bang, ngapain pakai sunroof? Panas lah. Ya kalau saya pribadi sih kepake pas pagi dan sore hari atau pas libur ke daerah pegunungan yang sejuk. Nah kalau menurut sobat modif yang lain, fitur itu penting nggak sih? Selain fitur yang terlalu seadanya banget, si X-Force ini ternyata juga dari segi safety-nya pun masih kalah sama Hyundai Creta. Creta udah punya 6 airbag dan tipe tertingginya alias Prime udah punya ADAS yang lumayan lengkap. Sedangkan si X-Force udah airbagnya cuma 4, ADAS pun juga nggak punya. Masa kalah juga sih sama Honda HR-V yang udah terkenal overprice-nya? Kira-kira kali ini X-Force bisa ngalahin Creta nggak ya? Kalau menurut sobat modif, mending beli Creta yang safety-nya lebih lengkap atau tetap naksir sama X-Force nih? Nah,
jujur aja, untuk poin kelima ini sih mungkin belum teruji secara klinis. Tapi berdasarkan pengalaman saya pribadi, untuk after sales si Hyundai ini sih udah cukup baik, walau masih agak tertinggal apabila dibandingkan dengan Toyota. Kalau untuk Mitsubishi, menurut penuturan beberapa kenalan saya sih udah termasuk oke. Mungkin masih sedikit di bawah Toyota, tapi kalau dari kesaksian kenalan saya ini sih masih sedikit di atas Hyundai. Baik dari penyebaran bengkel resminya, pelayanan dari SDM-nya, masih lebih unggul Mitsubishi. Jadi kalau sobat otomotif masih mengutamakan after sales, maka di poin kelima ini dimenangkan oleh Mitsubishi X-Force. Nah, itulah sekiranya informasi pembanding yang mungkin bisa bikin sobat otomotif tambah bingung. Seperti di beberapa pertanyaan yang pernah saya jawab di kolom komentar, membeli mobil tuh nggak ada hukum yang pasti dan saklek. Mungkin aja setelah sobat otomotif test drive X-Force, rasanya ternyata lebih oke. Ya itu nggak salah, berarti mobil itu cocok buat sobat. Jadi setelah sobat otomotif nonton video ini, sebaiknya kembali lakukan test drive biar lebih yakin sob. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar sobat modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.